Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aryani, NIM A220210016 dari kelas A Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah proyek warga negara pada tahap kedua. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Topik yang saya pilih adalah pemahaman Pancasila dalam mengatasi perilaku korupsi di bumi Indonesia. Saya memilih topik ini dikarenakan masih banyak tindak korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Korupsi bukanlah perilaku yang bisa dianggap sepele, karena tindak korupsi merupakan tindakan yang tujuannya memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau berkedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan korupsi sendiri merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian langkah kedua yaitu mengetahui keterkaitan topik dengan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Topik yang saya pilih ini tentunya relevan dengan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena dalam program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara luas kita semua diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menjauhi pelanggaran yang dapat merugikan orang lain, terutama tindakan korupsi. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk pendidikan yang lebih berkarakter, yang berdasarkan pada nilai dari sila-sila Pancasila. Tidak hanya sebatas proses pembelajaran pragmatis dan prosedural saja, melainkan bertujuan dalam membentuk kapasitas yang spiritual, intelektual, emosional, yang mumpuni sehingga nantinya secara sadar dan sukarela tercipta rasa untuk menjauhi tindakan korupsi. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan keterkaitan topik dengan mata kuliah Pancasila. Dalam mata kuliah Pancasila memiliki keterkaitan terhadap tindak korupsi yang merupakan penyelewengan dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pendidikan Pancasila diajarkan untuk menjadi warga negara yang paham mengenai keadilan yang harusnya menjadi prioritas masyarakat. Dalam kehidupan kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila selain sila kelima sebagai pedoman agar tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk untuk negara. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, sumber referensi. Sumber referensi yang saya gunakan diantaranya yaitu 1. Buku dari penulis Robert Kierkegaard yang berjudul Membasmi Korupsi. Yang kedua, artikel jurnal dari penulis Bambang Waluyo yang berjudul Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yakni pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi. Kemudian yaitu langkah yang terakhir, langkah kelima, menentukan produk. Dalam menentukan produk, saya memilih jenis produk video edukasi karena memudahkan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mudah diingat, memperjelas hal-hal yang akan disampaikan, dan memudahkan untuk menambahkan kejelasan pada permasalahan yang akan disampaikan. Cukup sampai di sini penjelasan mengenai langkah-langkah proyek warga negara pada tahap kedua. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.